Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat melakukan pertemuan secara uh, daring. Dalam hal ini adalah kegiatan presentasi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan uh, tugas kepada kami dalam hal ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami. Tidak lupa juga yang kami hormati teman-teman program S3 Pendidikan, program Doktor S3 Pendidikan yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara bersama-sama. Sebagaimana yang diberikan kepada kami tugas dengan judul makalah kami tentang definisi teori ahli pakar, learning of observasi, training, observasi learning, dan teori belajar observasi learning. Nama kami Tommy Bijay, mahasiswa program studi S3 Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum kita memulai lebih jauh, kita mengenal dulu latar belakang. Ya. Jadi di era informasi modern, kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan yang mendalam berbagai bidang dengan teknologi dan kecerdasan buatan telah menjadi sangat relevan. Ya, salah satu konsep yang memainkan peran penting dalam penggabungan pengetahuan manusia dengan teknologi adalah teori ahli dan pakar. Ya, teori ini telah membuka pintu untuk menerapkan pengetahuan yang mendalam dari para ahli dalam suatu domain ke dalam sistem komputer untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat. Kemudian pembahasan bahwa teori ahli pakar adalah sebuah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang bertujuan untuk berimplikasi pengetahuan, keahlian, dan pemecahan masalah seseorang ahli baik manusia dalam suatu domain tertentu ke dalam suatu sistem komputer atau sistem berbasis pengetahuan. Yang berikutnya adalah konsep dasar teori ahli pakar. Ada 5. Yang pertama adalah pengetahuan ahli, yang kedua representatif pengetahuan, kemudian yang ketiga impresasi dan pengambilan keputusan, yang keempat pengalaman dan pembelajaran, yang kelima itu adalah penerapan praktis. Kemudian selanjutnya ada pengenalan pembelajaran observasi, di mana pembelajaran observasi juga dikenal sebagai observational learning atau social learning. Ya, ini adalah sebuah konsep dalam psikologi yang mengacu pada proses pembelajaran di mana individu belajar melalui pengamatan perilaku orang lain. Dalam pembelajaran observasi, individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung atau penguatan positif dan negatif, tetapi juga melalui melihat yang dilakukan orang lain dan hasil dari tindakan mereka itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, konsep dasar dalam pembelajaran melalui pengamatan perilaku orang lain. Ini ada 10. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua model peran atau role model, kemudian yang ketiga imitasi atau imitation, kemudian yang keempat adalah proses kognitif, yang kelima pemahaman, yang keenam reproduksi, yang ketujuh itu motivasi, 8 penguatan, yang kesembilan itu transfer, yang ke-10 peran kognitif sosial atau social cognitive role.
Nah, ini ada 10 konsep dasar dalam pembelajaran melalui pengamatan perilaku orang lain. Selanjutnya, eh, teori belajar observasi learning itu menurut Albert Bandura itu ada 7 eh, teori observasi. Yang pertama adalah proses pembelajaran, kemudian peran model, pengamatan, proses kognitif, motivasi, kemudian self atau yang ketujuh itu transfer. Nah, ini menurut teori yang disampaikan oleh Albert Bandura. Kemudian yang berikutnya ada 4 proses utama dalam proses learning atau perhatian. Ada 4 proses yang kemudian disampaikan. Yang pertama adalah perhatian, kemudian retensi, reproduksi, dan motivasi. Jadi 4 proses ini perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah observasi pembelajaran. Yang berikutnya integrasi teori ahli pakar dalam pembelajaran observasi. Yang pertama adalah penguatan yang mendalam, model peran virtual, pengamatan interaktif. Yang keempat, analisis dan evaluasi. Yang kelima, personalisasi dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan. Yang ketujuh adalah penggunaan data dan kecerdasan buatan. Nah, ini adalah integrasi antara teori ahli pakar dalam sebuah pembelajaran observasi yang dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan di mana teori ahli pakar ini adalah pendekatan yang menggabungkan pengetahuan mendalam ahli manusia dalam suatu bidang dengan kecerdasan buatan. Di sisi lain, observasi pembelajaran itu mengacu pada pembelajaran melalui pengamatan perilaku orang lain. Teori ini menekankan bahwa individu dapat belajar tidak hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari pengamatan perilaku model peran. Ini melibatkan proses kognitif, motivasi, pemahaman, norma, dan sosial. Nah, itulah tadi sebuah rangkuman atau kesimpulan kecil dari materi yang diberikan kepada kami. Demikian materi kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah nanti akan berlanjut di kegiatan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.